banyak banget sih Pak Pulu di kolom komentar langsung Undika Pride, Undika Pride. Wah gila, ini yang kita tunggu-tunggu nih ya. Walaupun lagi pandemi seperti ini nggak bisa ada penonton offline, tapi penonton di Robo juga nggak mau kalah ramenya ya kan. Langsung ketik aja dukungan kalian buat tim yang sedang bertanding. Siapa nih kira-kira antara Universitas Dinamika ataupun yang dukung Pak Pulung tuh, UMJ yang katanya ada kenangan manis dari Bung Kornet kemarin. Iya, sementara itu Khalid ya, salah satu offliner yang kuat banget untuk sekarang, yang top priority bisa dibilang harus dihilangkan karena mungkin anak-anak UNJ nggak ada yang pakai itu hero juga, plus mereka nggak mau memberikan hero ini ke tangan tim lawan karena kan sangat beresiko sekali. Belum lagi untuk Khalid, dia punya Raging Sandstorm di mana nantinya di saat ada team fight ini akan sangat berpengaruh. Plus dia punya Quicksand yang dimana bisa membantu untuk regen SP-nya tuh tinggi banget kok. Apalagi kalau yang ada hero yang berdiri dekat-dekat Quicksand guard-nya, yaitu kesedot ya, benar-benar sesuai namanya Quicksand gitu kan. Jadi dan juga dari tim Dinamika nih ya, mereka nggak mau memberikan Isansin nih. Jadi benar-benar langsung di ban gitu aja karena ya mungkin dari game pertama tadi kelihatan walaupun kalah yang menggunakan Isansinnya, tapi Isansin itu memiliki peran yang lumayan penting sih di tim war ya Pak Pulu. Jadi kayak Mountain Shocker-nya buat open map, ya kan Traceless juga bisa menghindari immune dari crowd control yang dimiliki oleh musuhnya gitu. Jadi kayak paket lengkap marksman sekaligus assassin. Itu dia, tapi untuk sekarang siapa lagi akan mereka ban karena masih banyak hero yang terbuka. Esmeralda bisa menjadi sebuah pilihan. Tapi sekarang Hilda, wow, 2 game Hilda udah hilang. Karena ketika kemarin benar-benar Hilda tuh lolos dan selalu di pick Pak Pulung. Dan perannya Hilda kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, itu benar-benar Hilda itu jadinya sangat mengganggu pergerakan dari lawannya ya Pak Pulung ya. Jadi kayak dia benar-benar langsung ngejar-ngejar ya kan, nge-zoning lawannya gitu. Itu kayak nggak dikasih kesempatan buat lawannya farming gitu Pak Pulung. Karena sering sekarang digunakan, ada yang pakai Hilda itu untuk berada di side lane, tapi yang menggunakan untuk tank ini yang ribet kok. Karena dia bisa ngerom bebas banget. Dan dia bisa masuk ke pertahanan musuh ya Pak Pulung ya. Karena dia memberikan assist atau kill dengan cepat bersama dengan satu supportnya ataupun satu mid lanernya nih gitu kan. Itu dia masalahnya. Sementara itu Lui yang dihilangkan untuk sekarang, tapi masih banyak terbuka. Yuzong pun masih ada. Yi Sansin udah dihilangkan, berarti nggak bisa lagi diambil. Tapi untuk Yuzong ini adalah pilihan yang bisa dibilang untuk masih top priority untuk sekarang, dan iya diambil. Sangat prioritas banget untuk Yuzong selalu menjadi first pick ya untuk jika memang dia free. Dan juga biasanya lawannya nih kayak tadi mungkin Esmeralda atau Uranus juga masih free, atau mungkin Lunox-nya bisa juga misalnya dia mau ngamanin core-nya dulu seperti misalnya Cloud, Absolute, Roger ya kan, ini masih free ya karena Yisansin udah di ban nih Pak Pulu. Iya. Yisansin-nya udah di ban, berarti masih banyak hero-hero lainnya. Tapi untuk Yuzong, mereka harus memiliki satu offlaner yang cukup kuat juga. Tapi Khalid udah dihilangkan, Tamus masih ada. Lalu ada hero-hero lain lagi untuk berada di sideline yang kuat banget untuk sekarang. Atlas menjadi pilihan utama. Setidaknya kalau menurut gua, kalau nantinya mereka menggunakan marksman lagi nih ya kok ya, akan sangat berbahaya sekali karena lawan yang harus dihadapin adalah Yuzong. Yuzong siapapun bisa dilewatin dia kalau dia lagi berubah dengan Black Dragon form-nya gitu loh. Ya. Tapi cuek juga aja gitu. Berbahaya sih Pak Pulung. Kalau seandainya mereka berpikir bahwa hanya mau meng-counter Yuzong, mereka nge-pick hero-hero yang benar-benar hero tabrak. Itu yang berbahaya kalau sampai ternyata dari tim UNJ ini nge-pick hero yang benar-benar untuk meng-counter hero-hero tabrak. Kayak mungkin misalnya kayak Ruby, atau even bouncing ball-nya Kufra ya kan. Itu bisa menghindari hero tabrak untuk kabur. Dan juga Ruby juga benar-benar ditangkap habis-habisan ya. Dan kita lihat karena Yuzong sudah diamankan, berarti lini belakang dia harusnya sedikit aman karena akan terfokus ke arah Yuzong. Farsha di shadow pick bersama dengan Uranus. Nah, ini pilihan yang bagus sih. Kenapa? Karena dengan adanya Farsha, mungkin nantinya Farsha akan menjadi hero ini paling belakang. Tapi untuk damage-nya itu berada di paling depan. Dengan feeder Ice Strike ada sebuah jarak, auto jarak yang dibuat oleh Farsha. Dimana dengan feeder Ice Strike-nya itu sakit banget. Artileri, bom atom, tahu-tahu jatuh dari langit, gak enak kok. Waduh, lengkap ya penderitaannya artileri, bom atom gitu, langsung dihajar-hajar ya. Ngeri tapi banget gitu. Bahwa tim Dinamika juga nge-pick X-Borg nih Pak Pulung ya. Ini benar-benar kalau seandainya Farsha-nya meleng, dia lagi asik-asik menggunakan feather airstrike-nya ya kan, tiba-tiba Last Insanity muter-muter kayak asik gitu. Wing duar gitu kan. Farsha-nya bisa langsung ter-take down sih Pak Pulung kalau kayak gitu. Nah, Roger bagus. Salah satu
pilihan yang tepat. Kenapa? Karena untuk Roger sendiri di saat dia berubah menjadi manusia, dia mempunyai salah satu escape ability di mana menambah movement speednya. Dia bisa memberikan jarak juga dengan open fire dari tembakannya. Plus nanti dengan Lycan Pons di saat dia berubah menjadi menjadi wolfnya, itu kan imun dulu nih kok. Kemana hero pergi pasti bakal dikejar. Tahu-tahu dia nongol depan muka gitu loh. Dan ini menjadi mimpi buruk bagi Farsia kalau seandainya Roger akan mengincar Farsia terus-terusan di Papulungnya. Jadi kayak Roger tidak akan memperdulikan hero-hero lainnya karena Yuzong dan juga Uranus biasanya akan fokus ke arah backline lawan di Papulung kan. Dan Roger bisa langsung menuju ke depan, ya kan, langsung menggunakan Lycan Pounce-nya. Itu burung fairy benar-benar dikejar sama seorang serigala ya. Wah, ini berbahaya sih. Ini kalau mereka nantinya mau mengambil sebuah counter ke arah ke arah Uranus ataupun ke arah Yuzong secara langsung, Lunox mungkin bisa diambil. Tapi balik lagi, di sini ada Parsia yang bisa memiliki jarak yang cukup jauh. Mungkin Chang'e juga bisa menjadi pilihan yang cukup baik untuk sekarang dengan Meteor Shower-nya. Glowing One akan sangat membantu untuk membakar pertahanan dari hero-hero yang memiliki HP tebel ya kok ya. Bener, apalagi Chang'e juga punya, kalau seandainya dia bikin Divine Glaive, waduh itu bener-bener Meteor Shower-nya Pak. 2 detik aja kayaknya Uranus sisa setengah darah aja ya, langsung ya kan. Langsung hibrid Uranusnya ya. Iya, penetrasi yang dikeluarkan itu bakal sakit banget. Tapi nanti kita lihat aja ya, support macam apa yang akan diambil oleh anak-anak dari Dinamik ya, karena untuk UNJ mereka masih membutuhkan 2 hero lagi, mereka belum memiliki core untuk sekarang. Link pun masih terbuka, masih bisa diambil. Tapi balik lagi, Link tanpa blue buff, Link akan susah untuk bergerak. Resiko terbesar dari Link adalah itu. Jadi di saat nanti blue buffnya di-invade oleh tim Dinamis, itu akan bakal bahaya banget. Tapi untuk sekarang, Tigreal oke. Dengan skin Fallen Guard-nya, ini udah lama banget gak muncul sih, kangen sih kalau dulu Tigreal itu explosion-nya, ya kan, Sacred Hammer, itu benar-benar mengganggu banget. Apakah Tigreal akan digunakan? Wah, Tigreal digunakan, dan menurut Kolius lagi-lagi ini adalah pilihan yang bijak. Ingat, kita lihat hero lawan, Roger, Jawhead, Atlas, dan juga Xbox, semua adalah hero tabrak. Ketika digunakan Implosion sama Tigreal, kesedot Pak Pulung ke tengah semuanya Pak Pulung. Implosion-nya itu loh, tapi mereka mengambil sekarang Aurora. Oke, Aurora dengan stack merahnya siapapun bisa dibekukan ya, kecuali ada hero-hero yang bisa melakukan imun. Contoh seperti Chow yang dengan menggunakan Sumpo-nya bisa terlepas dari dari Bitter Frost ataupun Frost Shock yang akan dikeluarkan oleh Aurora. Cuman untuk hero-hero tabrak, contohnya seperti Yuzong tadi, di saat dia nabrak plus turun tahu-tahu dibekuin, hati-hati. Belum lagi Parsia-nya Pak Pulu. Ketika dia sudah menggunakan Feather Air Strike, itu Aurora kalau seandainya dia bisa menggunakan Call of Destruction-nya ke arah Parsia, Parsia-nya auto beku dan auto free untuk di-hit gitu loh. Cuman resiko untuk Aurora adalah Aurora nggak punya escape ability gitu loh. Bisakah dia maju ke depan? Untuk movement speednya pun nggak terlalu baik untuk Aurora. Walaupun naik skateboardnya. Iya, walaupun masalahnya kan dia di sungai tadi, nanti di tengah-tengah tuh di lumpur kok. Iya, ice skating. Ntar nyangkut lumpur semua di kaki, sulit kan. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan becek ya. Oke teman-teman, boleh langsung nongol di kolom komen kita, boleh dukung langsung. Apabila kalian mau titip-titip salam juga boleh, ataupun mau langsung ke Instagram dari @pakpulung dan juga dari Lius. Boleh, @Kolius nih kok ya. Iya, @Kolius. Lius Andre apa Kolius kok? Lius Andre itu kan. Jangan sampai Pulung salah lagi kayak dulu Lius Chandra ya kok ya. Iya, itu di MIC Medan ya. Tapi di sini ada yang nanya nih Pak Pulung di kolom komentar. Apa tuh? Kode redeem mana sih? Like dulu videonya guys ya, karena bakal ada giveaway kode redeem code senilai 1000 diamond untuk 3 orang pemenang nih. Makanya tembusin dulu 2500 like, kita kasih langsung ya. Banyakin dulu like-nya nih ya, jangan sampai tanggung-tanggung nih ngasih like-nya nih. Dan inilah dia pertandingan yang kedua antara kedua universitas yang populer banget. Ini ada Universitas Negeri Jakarta versus Universitas Dinamika. Tapi untuk sekarang masih memberikan space terhadap Hayabusa melakukan farmingan. Blue buff-nya akan segera diambil. Tadi seperti mereka untuk Hayabusanya mengarah langsung ke red buff, menggunakan red tree-nya baru ke arah blue buff. Tapi untuk di tengah, satu Little Wanderer menjadi milik dari Roger.
Benar, dia satu tukar satu ya. Little Wanderer juga yang sebelah kanan diambil sama Roger, yang sebelah kiri diambil Hayabusa, dan juga mereka masih bermain secara pasif ya Pak Pulung bisa dibilang. Jadi mereka belum ada pertukaran kill, belum ada pertukaran kayak at least untuk ngepok skillnya dulu tuh dikeluarin belum ada nih saat ini nih. Iya. Mereka masih bermain kayak jaga jarak dulu, jaga jarak aman nih ya, karena nggak bisa macam-macam. Tapi kita lihat di sini perfect match mulai dikeluarkan ke arah Ice juga langsung segera mundur. Ya, untuk Jawhead sendiri sekarang menggunakan emblem fighternya, tapi untuk blue buff memang benar-benar dikasih ke arah Roger agar lebih cepat lagi. Tigreal belum bisa melakukan apa-apa, impulsionnya pun masih belum bisa dikeluarkan karena masih level 2. Sementara itu sedikit lagi SP tersisa, Shadow Kill bisa dilakukan tapi udah berkumpul dengan rekan-rekannya, akan terbagi damage-nya untuk ultimate dari Hayabusa. Benar. Dan juga di sini Tigreal kayak masih cukup alot ya Pak Pulung ya. Tapi nah, Kolis punya pertanyaan nih Pak Pulung. Kenapa Jawhead-nya ini menggunakan emblem fighter nih Pak Pulung? Atau Itu Festival of Blood? Kenapa dia nggak menggunakan emblem High and Dry? Padahal tuh bakal sakit banget kalau dia berhadapan dengan Uranus, ya nggak sih? Iya, 1 lawan 1 gitu loh. Ada 6% yang bisa dilakukan secara langsung. Tapi untuk sekarang Black Dragon Form dikeluarkan. Selamatlah sudah untuk Yuzong ya. Tapi masih ingin lebih, masih ingin melakukan pertarungan Dragon Tail. Dikeluarkan dan sakit banget. Shadow Kill pun kali ini untuk membantu rekan-rekannya, tapi malah menjadi korban dari Roger. Berbahaya sekali garukan dari seorang Roger yang lupa pedicure manicure ya. Wah, ini satu tukar satu yang menurut Kolius agak rugi nih. Rugi, Pak. Hayabusa ditukar dengan Atlas gitu kan. Ini tank ditukar sama Core. Jadi kayak dari Hayabusanya ini sudah rugi sekitar at least 10 detik untuk harus dia bisa melakukan farming, harus dia bisa melakukan rotasi, tapi dia harus menunggu hingga Hayabusanya bisa spawn di base ya Pak Pulung. Oke, kalau tadinya dinamika emang nekat ya Kolius, kayaknya mereka udah bisa langsung set up ke arah blue buff dari UNJ. Tapi sepertinya cukup greedy, cukup beresiko, makanya mereka ya lebih memilih lah untuk melakukan farmingan di area sendiri. Tapi Dragon Tail dari Yuzong memang bener-bener ya berani banget. HP-nya sisa segitu, dia maju ke depan karena masih yakin memiliki pasif di mana ada HP regen yang bisa dia ambil. Tapi tanpa peperangan terjadi kembali, Auroranya harus mundur. Udah ada Unstoppable Force langsung nabrak tadi kalah satu player, yaitu Uranus yang menjadi korban Dragon Tail-nya, nggak mengenai ke arah siapapun. Tapi di sini kita lihat Hayabusanya fokus ke arah Turtle dan juga langsung berhasil didapatkan. Xbox menggunakan Lasin Sanity-nya diputar-putar begitu saja dan akhirnya Kuko harus tumbang. Tigreal harus tumbang. Kembali lagi mendapatkan sebuah kerugian walaupun ada Turtle yang mereka ambil, setidaknya ada keuntungan juga di sana lewat pertempuran yang baru aja kita lihat. Tapi Ice menggunakan Uranus di bawah. Atlas Patalingnya belum mau masuk karena tadi seperti Pataling udah dikeluarkan ya. Dan kayaknya mereka langsung berfokus ke arah outer bottom turretnya aja nih. Ke Ice juga tidak bisa melakukan apapun walaupun dia punya Ionic Edge. Tapi ingat ini masih early game banget, dia belum cukup tebal. Ternyata ditabrak di sana. Ejector akan dikeluarkan ke arah Ice, berputar-putar dengan Ionic Edge. Rezalok harus langsung ditumbangkan dengan Hayabusa. Langsung di ejector begitu saja VL-nya. Malah ternyata Jawhead yang ditumbangkan dan double kill berhasil didapatkan oleh Parsifal. Baiklah, di mana ada Tigreal tadi langsung mengknok up aja ke arah Jawhead. Sangat-sangat mengganggu sekali. Belum ada belum lagi ada Shadow Kill tadi ya kok, yang memberikan damage sakit banget. Dengan skilling spree yang dia gunakan ini udah menambah juga untuk HP-nya sekitar 15%. Akan sangat pede untuk Hayabusanya. Wah, ini pelan tapi pasti Hayabusa bakal fat nih ya. Dan juga dia memiliki role assassin. Sehingga dari early game Hayabusa bisa langsung menguasai atau mendominasi pertandingan demi pertandingan dengan melompat ke arah belakang. Mungkin dia akan mengincar ke arah Aurora. Tapi perlu diingat bahwa Universitas Dinamika ini memiliki Roger, hero marksman fighter yang semakin ke late game, kukunya makin panjang, makin tajam. Kalau dicakar, rabies. Ini yang bikin pusing ya. Iya, ini benar-benar ya gimana ya. Masih di awal-awal belum ketebak. 3-3 juga untuk poin kill. Pertempuran pun masih terjadi di tiap lini yang ada. Iya. Sama persis sih tadi ya, 13,5 dan sekarang walaupun Universitas Dinamika memimpin hanya 100 gold kurang lebih. Ya sekitar 300-an poin aja. Wings by wing mengarah ke bagian atas, ada Xbox yang akan menjadi target utama. Tapi untuk Yuzong memang sepertinya kalah cooldown reduction dari fire missile yang dikeluarkan oleh Xbox ya kok ya. Karena fire missile setiap 3 detik ya kalau nggak salah bisa dikeluarkan ya kok.
Jadi dia harus nunggu momen juga, dan di sini kita sepertinya akan terjadi kontes di Turtle Pit. Perfect Match juga sudah dikeluarkan ke arah Ice. Ice masih berusaha untuk mundur, tapi Phil di sini berbahaya banget. Implosion berhasil menyelamatkannya. Tersisa satu bar lagi. Fataling ke arah 2 hero dan harus tumbang dengan Feather Air Strike-nya. Saucidok langsung menumbangkan lagi Hayabusanya Ice. Dicakar-cakar di situ saja. Saucidok bisa mendapatkan double kill, dan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan Turtle. Wow. Ini Hayabusanya ke takedown lagi loh kok. Sebuah keuntungan yang begitu besar didapatkan oleh anak-anak dari Dinamika. Dimana tadi Lycan Pons dari Roger emang udah kelihatan berpengaruh banget. Bener-bener sakit dari depan. Plus ada Jawhead yang inisiasinya bagus. Dia langsung mengarah ke Parsia yang di bagian belakang, langsung ngejar karena mereka tahu Parsia di sini ngambil peranan penting gitu loh. Ya, walaupun akhirnya diberhentikan oleh Kuko nih ya. Iya, ada Implosion Implosion sangat tadi. baik, langsung Jawheadnya nyangkut ya kan kata-katanya, dan langsung dibully gitu Jawheadnya di sini. Tapi kita lihat dari Black Dragon Form langsung dikeluarkan ke arah Ouroboros. Ouroboros langsung segera mundur begitu saja karena freeze-nya tidak ada, karena ada Parsia juga nih yang bakal nemenin Bloodborg Builder Bug. Ih, itu dia. 3 kali kok. What happen aya naon eta, bro? Benar-benar Parsifal diincar terus-terusan oleh Roger, dan walaupun Roger punya Quad Shadow, ingat Lycan Towns itu bisa ngejar Quad Shadow-nya Hayabusa. Iya. Ini bahaya banget sih ini. Semakin dikasih makan, semakin gendut lagi Rogernya. Kemana itu pergi bakal hilang kalau dikejar oleh Lycan Pons-nya. Tapi untuk Aurora stacknya udah merah. Hati-hati, belum pernah lihat naga beku. Nah ini dia nih, waktunya naga beku nih. Naga beku, gak bisa Pak Pulung, harus mendarat dulu. Iya, harus mendarat dulu. Iya, kalau naga beku ntar di atas langit freeze gitu kan naganya. Lucu juga ya gitu, ada bongkahan es gitu. Kayak layang-layang beku di utara, di atas udara gitu. Oke, untuk apa ya? Ouroboros masih santai di mid lane, jaga area pertahanannya. Hati-hati, ada Tigreal yang perlahan bisa mendekati ke arah Aurora, tahu-tahu flicker dengan impulsionnya. Tapi untuk sekarang hilang sudah Aurora. Sakit banget Feather Ice Strike ya. Ini Fiala makin lama makin jadi sih Pak Pulung, karena kalau nggak tahu nih itemnya nanti mungkin bisa kita lihat apakah dia bikin ke arah Clock of Destiny atau dia langsung membuat Glowing One, malah Lightning Transient juga mungkin ya. Jadi kayak makin lama Feather Ice Strike itu makin pedes banget. Itu pedes kok. Hajar-hajar terus-terusan, tapi kita lihat di sini Rezalok langsung diajar begitu saja. Black Dragon Form dikeluarkan hanya untuk nongol sebentar saja dan turun. Last Insanity tidak mengenai siapapun. Phil mencoba untuk menjaga jarak, dan malah di sana tertumbang langsung Xbox-nya Saucidok. Langsung dikejar oleh 4 hero berusaha untuk kabur, dan sepertinya tershutdown. Kali ini Parsifal berhasil membalaskan dendamnya. Iya, UNJ mendapatkan sebuah balasan yang baik banget ke arah Dinamika ya, dimana mereka harus menghilangkan sekitar 3 hero tadi dari anak-anak apa ya kok ya? Ini dari UNJ ya kayak mendapatkan sebuah keuntungan untuk anak-anak Dinamika. 3 hilang. Ini baik banget. Parsifal di sini bisa membalap ketertinggalannya karena udah 3 kali juga dihilangkan. Tapi Ejector tadi mengusir Uranus robot sama robot nih ya. Iya. Ayo, konslet kabel lo di sini. Nah lo, coba bye-bye kebakar kabel nih, malfunction lo. Ini benar-benar pukul antar pukul ya ke Smart Missile, tapi ternyata ya Nick yang berhasil mendapat Google Buff. Kita lihat di sini langsung digunakan Feather Air Strike untuk mengusir ke arah Rezalok. Rezalok masih menggocek-gocek seperti Lionel Messi yang kalah 8-2 nih ya. Masih bisa selamat ya. Disebutin lagi ya Allah. Tapi langsung recall dia. Langsung recall, sakit kok. Iya, pedes. Itu tadi kalau kebakar kan jadi takoyaki dari situ ya, kan. Iya juga ya. Cumi-cumi kok. Cumi-cumi ya dia ya. Di sini langsung kita lihat outer middle turret diajar begitu saja. Feather Air Strike di pop up untuk mengusir dari Universitas Dinamika untuk segera mundur, tapi sayangnya nggak ada minion yang masuk sehingga outer middle turretnya masih aman nih. Mappingnya masih sedikit susah untuk UNJ untuk ngedive terlalu dalam karena masih dijagain sama turret. Iya, plus impulsion di sini ke arah Roger juga akan sangat sulit dielak oleh Roger karena dia menggunakan retri, nggak menggunakan purify juga ya kok ya. Jadi kemungkinan untuk tersedot juga bisa, kecuali di saat disedot dia berubah menjadi manusia ataupun wolf dengan ke arah yang berbeda gitu loh. Dia bisa kabur lah. Ya, jadi digunakan untuk ke arah escape ya. Iya. Tapi di sini kita lihat Lustelia cukup sekarat walaupun Rezalok segera datang dengan perfect match ya untuk mengcover dari Ice. Ice pun masih berputar-putar dengan Kuko juga nih, mau recall ketahuan ternyata Ice ya kan, mau kemana kamu, robot sama robot masih berputar segitu aja di bawah. Dan kita lihat Saucidok masih dengan amannya nih farming di mid lane. Walaupun Rezalok disegit, shurikennya udah mulai pedes nih Pak Pulung kalau kita lihat ya.
ini mulai sakit nih dari Parzival nih udah mulai jadi nih. Item Iya, udah mulai oke banget gitu. Dan kita lihat di sini masih santai-santainya di Fire Stake, dibakar-bakar, masih bisa mundur. Kuko juga udah ada Immortal 40. Iya, ini masalahnya untuk dinamika sendiri kan mereka semuanya nggak ada yang menggunakan Purify ya Niko ya. Jadi Tigrealnya nanti juga bisa melakukan sebuah inisiasi dengan cepat kecuali memang flickernya dikeluarkan tepat waktu gitu loh. Tapi untuk sekarang Athena Shield diambil guna menahan fightnya damage yang dikeluarkan oleh Parsha. Ini artileri bom atom sakit banget, tahu-tahu kepala langsung ketembak dan ini dia efeknya. Aurora harus hilang. 5 lawan 4. Impulsion tadi mendapatkan dan ternyata udah ada satu bantingan juga. Last Season 3 mengenai siapapun, tapi untuk Roger masih berlarian ke sana kemari dengan Lycan Portion juga tadi udah mulai menabrak ke bagian depan dan juga Injector berhasil mendapatkan Uranus tapi Feeder Ice Strike melindungi seluruh pergerakan dari rekan-rekannya. Combo-wombo yang sangat baik, Implosion langsung dikumpulin semuanya dan tapi ada peran dari atas Ezreal sampai kita di sini Shadow Kill langsung menumbangkan Lustelia di sana. Wow. Ini benar-benar pertukaran yang sangat seru nih ya. Satu tukar satu dan Pak Pulung perhatikan, dari tadi skill yang dikeluarkan pun dari tim Dinamika maupun dari tim UNJ, ini ganti-gantian dan bersinergi. Atau kalau kata Bung Koret, ada simfoninya ya. Ada symphony of skill ya kok ya. Cuman gitu balik lagi kok. Tadi kalau Pulung tuh yang tahu-tahu ke Impulsion tapi padahal Pulung pakai Atlas dan bisa melakukan Fataling, kayaknya Pulung nggak melakukan itu ya karena emang lelet aja ini kepala. Koneksinya lemot. Pulung nggak pakai aksis sih, makanya pakai aksis. Iya juga ya. Bener juga gitu. Tapi memang tadi, kalau ini juga baru ingat bahwa kemarin itu ada momen, ada dari Dinamika ini menggunakan Aurora juga, Atlas dan juga Khalid. Jadi benar-benar Atlasnya melakukan Fataling. Setelah mendarat, Auroranya ini Ouroboros menggunakan Call of Destruction, baru terakhir Raging Sandstorm. Jadi itu benar-benar combo-wombo yang cantik sekali dari Universitas Dinamika ya Pak. 2 detik hilang tuh kayaknya tuh kok. Iya. Langsung fight out dan langsung menang. Momennya itu udah momen-momen terakhir. Jadi kayak combo-wombonya cakep banget dari Dinamika. Ya karena Khalid hari ini pun nggak bisa bermain ya karena tadi udah di ban juga. Nah itu mungkin dari UNJ nonton Pak Pulung. Mereka melakukan evaluasi kayak wah ini bahaya nih katanya. Iya Symphony of Skill-nya bagus nih dengan adanya Khalid nih kita ban aja. Jadi berarti Ouroboros nih kayaknya hero nyamannya Aurora nggak sih? Jangan top global Aurora. Bisa jadi nanti kita cek aja. Cuman balik lagi, udah 13 menit waktu berjalan masih cukup berimbang antara 36.000 dan juga 34.000 ya. Tapi untuk masing-masing core-nya udah level 15, udah bisa melakukan ultimate. Cuman keuntungan mungkin masih akan didapatkan oleh Roger karena mungkin damage-nya akan fokus gitu ya ke arah satu orang. Dia bakal ngegaruk ke satu orang. Tapi untuk Hayabusa ya setidaknya ngepok dulu lah dengan Phantom Shuriken-nya, baru melakukan Shadow Kill. Tapi ya di saat mereka team fight ya akan terbagi damage-nya gitu. Benar. Walaupun dari UNJ ini bakal kuat untuk melakukan defensif di high ground dengan adanya Varsha, dengan adanya Tigreal, dari tim Dinamika ini bakal kayak pikir-pikir 2 atau 3 kali sebelum mereka untuk ngedive dalam banget ya Pak Pulung ya. Tapi ya ingat, bener kata Pak Pulung tadi ada Roger, dia bakal cakar-cakar. Dari sini Lustelia langsung dihajar begitu saja. Feather Strike memberikan damage begitu besar dan killing spree dari Parzival ya. Benar-benar kayak busanya melakukan finishing dengan sangat baik. Dan tetap ada Parsha di sana. Ya, memang support dari Parsha nih. Ini nggak ada yang bisa ngincer sih. 4-0 skornya Pak Pulung. Wah, gila. Susah banget untuk Atlas sendiri pun dia harus melakukan flicker ke arah depan dan itu pun masih bisa dicegah dengan adanya Purify yang digunakan oleh Parsha nih kok. Bener. Kalau seandainya Atlasnya fokus ke arah Vial aja, ini bakal rugi nggak sih? Karena teman-teman di depannya tuh jadi bala bebas. Iya. Gitu. Tapi kita di sini Feather Strike tidak berhasil. Langsung Insanity langsung dikeluarkan begitu saja. Sausidok melakukan shutdown ke arah Parshanya. Shadow Kill dikeluarkan, double kill juga didapatkan dan juga Mega Kill didapatkan. Ini pertarungan core antar core yang sangat baik. Sausidok sangat berbahaya, double kill langsung ditumbangkan saja oleh Hayabusa. Rival berusaha untuk pulang ya, tapi dia nggak pakai rival sayangnya. Kalau dia pakai rival juga mungkin dia pakai spell pulang sesuai sama namanya. Mendadak 3 hilang walaupun tadi Parshanya sempat diambil di awal-awal, ternyata mereka pun masih kalah untuk melakukan team fight. Bahkan Rogernya pun harus meregang nyawa di tengah-tengah pertempuran. Harus menerima kenyataan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh anak-anak UNJ. Benar, kalau kata Oji sakratul maut gitu ya, langsung dia pusing di depan sana gitu kan. Karena tadi Parzivalnya juga kan ketika dia menggunakan Shadow Kill-nya itu kan immune ya, gak ada yang bisa pukul dia, gak ada yang bisa crowd control dia. Jadi ketika dia mendarat langsung Shuriken demi Shuriken itu dikeluarkan. Dia lompat-lompat menggunakan Quad Shadow juga, mengincar ke arah Roger, mengincar ke arah hero-hero yang memang memiliki HP yang tidak begitu besar. Nah ini kita lihat momen replaynya nih Pak Pulung nih. Iya, nih Parsanya berusaha untuk kabur. Atlas flicker nggak nih?
Atlas di situ kan, Oh. Atlasnya langsung flicker ke Ya. arah Parsia kok. Di situ Parsianya kayaknya kaget sempat mengeluarkan Purify. Tapi ya Roger udah masuk, Lycan Pons-nya bakal nabrak ke seluruh player yang ada di sana gitu loh. Baru Ya. nantinya basic attack-nya akan mengarah ke satu player. Bener banget, dan di sana juga Hayabusanya pintar banget ya, langsung ngincer ke arah Roger. Jadi itu Farsnya baru aja keluarin feather S-nya, langsung tiba-tiba God Flicker, ayam gitu. Salahkan gua burung, burung gitu. Iya, dia burung gitu. Langsung tumbang ya. Terbang tapi bukan karena wings by wings, tapi diangkat sama Fataling ya Pak Pulung ya. Iya, ini udah menit ke-16. Satu combo mungkin hanya akan berjalan sekitar 3 detikan ataupun di bawah 3 detik dan kelar gitu loh. Karena damage-nya udah sakit banget. Untuk tadi feeder Ice Strike udah dikeluarkan juga. Uranus di bagian dalam, tarik Ice piring ya, sendirian, Bang. berani banget dia di bagian dalam ya. Masih cukup tebal. Sementara itu ada satu Fataling langsung nyangkut dari Ejector. Nexus Call juga, tapi di bagian belakang ejectornya langsung mengarah ke arah Parsia. Dikejar, robotnya langsung keluar map. Tapi untuk sekarang pertarungan di arah base-nya mengakibatkan Yuzong menjadi korban. Double kill dari seorang Xbox. Baik banget, tapi monster kill mengakibatkan Jowhead-nya gak bisa bertahan. Bener banget, dan kita lihat ini Sausidok bermain dengan sangat tidak nafsu. Dia hampir saja mengejar ke arah Ice, tapi dia lihat ada Percival di sana. Dia lebih memilih untuk mundur, kayak regroup lagi, setup ulang lagi. Dan di sana tuh Ice bener-bener bandel ya. Dia berada di tengah-tengah lawannya, dikejar 3 hero juga nggak peduli. Dia menggunakan Ionic Edge yang masih cukup tebal karena dia pede, dia punya immortality. Dia masih bisa hidup kalau sampai kena takedown, dan itu sudah memberikan sebuah kerugian untuk Universitas Dinamika karena mereka pasti akan mengeluarkan skill-skillnya. Parzival tinggal mengakhiri dengan mungkin shadow kill, shuriken-nya, ya kan, kuat shadow-nya. Ini benar-benar wah rapi sih permainan kedua belah tim ini, cakep banget. Iya, walaupun tadi dari UNJ udah ngebuka ya kok ya dengan Uranusnya, ini dia item-itemnya udah mulai full semuanya. Dari Uranus tadi kalau tuh lihat berani. udah ada Queen Swing sama Blood of Despair. Iya. Waduh, itu patil naganya udah dari Buset, patil naga. Iya, emas kayaknya tuh, udah pedes banget dicucuk tuh. Kalau nggak salah tadi Oracle ada nggak sih di Yuzong? Karena kalau udah ada Oracle, buset regen ya, SP-nya Pak darahnya 40. nambah-nambah lagi gitu. Dipoin sama Aurora juga. Ini mah kayak di kulkas gitu dinginnya gitu, malah enak sejuk gitu kan. Pasif dari Yuzongnya sih yang bakal berasa banget untuk penggunaan dari Oracle ya kok ya, akan tinggi. Tapi tadi lucu juga ya, Unstoppable Force-nya ngejar Wings by Wing yang keluar map, robotnya keluar map kok. Terbang tadi Jowhead-nya kok, buset dah. Ini berbahaya banget, tapi kita jadi Peter Ezrak hanya 1 hit saja karena dia tahu ada rival yang datang ya. Benar-benar rive dia gitu untuk menghindari Farsha menggunakan Peter Ezrak. Ice sudah mulai recall. Ini bandel banget sih Ice nih. Soalnya tebel sih, kayaknya udah jadi Oracle, Brute Plate juga udah jadi Brute Force-nya gitu. Jadi bikin si Ice ini udah cukup tebal sehingga dia juga pede, dan juga ada Athena Shield kalau nggak salah Ice tadi. Ada warna kuning-kuning gitu. Iya, ada Athena. Selama nggak ada Esmeralda, Athena Shield laku lah. Ya, kalau nggak kan disedotin shieldnya. Iya, Nanti kalau ada jadi- Esmeralda mendadak item Iya, apa jadinya ini? Esmeralda Leukosit kalau nggak. Darahnya putih semua Pak Pulung gitu. Udah tebal dari semua tank yang ada antara Atlas dan juga Tigreal ya. Ayo sini sok atuh berantem berdua nih, kelarnya 2074 nih kayaknya ya. Iya, robot sama robot soalnya. Iya kok. Alot sama alot ya Lama kan. banget kelarnya. Perfect match, ada Flying Octopus yang langsung nabrak ke arah Valengard. Belum ada inisiasi lebih, ada burung juga kembali ke majikannya. Sini nah, ayo nah. Itu nih. Pulung ya, burung fairy Burung soalnya. Fairy. Tapi kali ini burung fairy-nya udah keren ya, pakai skin Empress Phoenix of ya, Phoenix. Iya. Nah itu Kuko juga udah cukup alot Pak Pulung, dibakarin juga ya udahlah gitu, darahnya masih tebel gitu kan, sabodo amat gitu kan di depan aja. Tapi keren kok, pakai skin Phoenix pas Wing by Wings dia pakai flame shot. Wih, kayak pesawat tempur. Pesawat tempur. Tapi kita sini Mbak Ais dicoba untuk dikejar. Cyclone Ice berhasil menyamakan Ice. Ternyata Parzival sedang menginisiasi ke arah Lord. Kuko yang mulai dihajar oleh Reza Lok masih berani juga di depan karena cukup tebal. Dia masih iseng-iseng aja nih ya, masih kayak ya udah pede aja gitu, nggak takut gitu. Karena memang kalau sampai dari tim Universitas Dinamika mengeluarkan skillnya ke arah Kuko malah rugi. Dia harus all out ke sebuah tank yang masih memiliki immortality. Ini bisa aja ya 4 orang dari UNJ komit terhadap Dinamika. Mereka memancing, mereka ngeband, melakukan fight, tapi ya bisa dibilang fight bohongan gitu loh. Memberikan space ke arah atas, split push kebuka loh space-nya. Benar-benar, dan itu malah berbahaya ya Pak Pulung ya. Ketika udah ada space kayak gitu, pasti langsung dimanfaatkan dan kayak gak disia-siakan gitu kan. Itu malah jadi momen yang sangat berbahaya sekali. Tapi ini Lord benar-benar cuma dicolek-colek. Colek doang, ngeband aja gitu. Iya. Kayak yang tadi Pulung bilang, ini mereka kayak ngajak fight tapi ya
nggak mau fight gitu loh, memberikan space aja gitu untuk melakukan split push. Dan sekarang ada Flying Octopus ngejar ke arah Parsha. Parsanya bersembunyi dari balik kerumputan, ada rumput yang bergoyang. Hey, ada apa di dalam sana? Tapi ternyata Yuzongnya masih berada dan sakit banget. Feather Ice Strike-nya, Immortalnya pecah, Atlasnya udah hilang. Namun kali ini naganya masih ingin lebih, berjoget-joget dengan Dragon Tail-nya sakit banget. Tapi Parsha di sisi yang berbeda udah hilang, dan sekarang Roger-nya pun harus meregang nyawa kok. Bener banget, tapi di belakang sana kita lihat Winter Truncheon dari Ouroboros sudah digunakan. Ini berbahaya. Ouroboros langsung segera tumbang di sana. Bilderberg, Last Insanity juga dikeluarkan ke arah Yuzong. Masih bisa selamat. Rival digangguin oleh Ice dengan Ionic Edge-nya, dan ini menjadi space yang sangat besar untuk UNJ menumbangkan Lord-nya. Pertarungan yang baik banget, di mana tadi bait yang dilakukan oleh UNJ berhasil memancing Atlas ya kok ya. Atlasnya datang, pulang-pulang udah tinggal nama tadi. Takoyaki. Jadi Karena takoyaki. dibakar sama Feather Air Strike. Itu ini pedes banget Pak Pulung Feather Air Strike-nya. Iya kan, langsung 4 bar darah kayaknya blesek gitu kan. Boleh, ini kita melihat bagaimana item-itemnya Babang. Iya, ini Mahkamah Observer mungkin sesaat lagi akan memperlihatkan kita. Nah, itu dia langsung ya. Kita lihat pasangnya. Waduh, gimana nggak pedes Pak Pulung? Ya kan, Lightning Truncheon, Divine Glaive, Clock of Destiny. Amamam gitu, sekali kena Feather Air Strike tuh benar-benar kena bom nuklir ya kan, jeder gitu. Nuklir Pak, NOD pun tadi udah ada juga guna Iya. untuk memberhentikan regen yang ada di tubuh player Dinamika. Karena benar-benar dari tadi feel tuh nggak kena take down ya, bisa Nggak kesentuh dibilang ya, Ko ya? Iya, jadi dia bisa farming dengan santai. Feather Air Strike juga beberapa kali menumbangkan lawan-lawannya gitu. Itu membuat feel itemnya tuh jadi dalam tanda kutip jadi semua gitu kan. Dan itu jadi makin sakit lagi. Dan ini berbahaya karena Lord yang udah fitness bakal datang nih. Kita lihat nih ya. Sementara itu web minion udah mulai masuk jauh head. Akankah dia mengejector karena cukup tebal untuk Uranus? Mungkin bukan pilihan utama. Dragon Tail udah dikeluarkan di bagian atas Xbox-nya dengan Fire Missile membakar kehadiran Lord dan juga web minion yang akan masuk. Feather Ice Strike memberikan sebuah damage yang cukup sakit. Tetapi Digrill udah mulai ke bagian depan. Akankah dia melakukan sebuah impulsion flicker ke bagian depan? Tapi Black Dragon Pop udah dikeluarkan. Sakit banget untuk arah Lord-nya juga udah silang untuk sesaat lagi. Tapi kali ini ada garukan yang tercipta, impulsnya dikeluarkan, tapi keburu dia pun langsung hilang. Dan ternyata sekarang ejector gak sempat dikeluarkan, tapi malah sakit banget terkena Feather Ice Strike. Shadow kill-nya ke arah mana? Sakit banget. Aurora masih bisa selamat, dan sekarang kemenangan hadir untuk UNJ. Wow. Wah, kali ini tebakan dari Pak Pulung yang menang ya nih, berhasil. 1 sama skor kita Pak Pulung ya. Abis ini kayaknya nih kalau kita main tebak-tebakan, yang kalah push up dia. Kalau salah push up 10 kali, kalau Pak Pulung kalah push up 100 kali. Deal. Oke guys ya. Kok jangan 31 Pulung kok. 100 kali kok. Wah. Dan inilah dia skornya ya. Wah. Permainan yang sangat baik dari Parsifal. Terutama Parsianya sih. Ini benar-benar memanfaatkan